Ya, bahas indeks dulu ya. Oke, kita mulai guys. Jadi kemarin itu indeks kita ditutup minus 0,61%, closing di angka 7.295 nih. Nah, kalau di sini sebenarnya Om, kalau yang gue lihat ya Om ya, sebulan terakhir itu asing net buy 16 triliunan lah, 16 triliunan. Nah, Hmm, itu sebulan 16 triliun, seminggu masih ada inflow 3,7 triliun. oke. Nah, kemarin hari Jumat itu net sell tuh sekitar 1,3 triliunan ke atas lah. Which is Oke. kayaknya waktu kita lihat kan, either Rabu atau Kamis itu BBCA kan sempat IEP closing tuh di angka 10.000. Iya, Nah, 10. kayak kayaknya kalau dari feelingku nih Om, ini bisa jadi asing taking profit aja. Karena kan juga kalau kita lihat indeks sudah sentuh resisten 7.370 nih. Jadi Hmm, kayaknya mereka reduce barang dulu, nanti mau nampung barangnya lagi mungkin di sekitar 7.256. Worst skenario-nya sideways panjang sampai 7.182 nih. So far kalau buat next week, aku belum cek nih trading economics ada kalender apa aja. Tapi karena kita udah ada stock pickings yang kita screening kira-kira apa minggu depan, nanti kita langsung bahas. Tapi so far, kalau menurutku secara indeks, kita tuh kayaknya bakal tetap sideways dulu. Karena belum ada katalis yang gimana bikin positif ya. Juga kemarin, market sempat direspon bagus juga ya. Habis si Prabowo sama Gibran secara quick count juga sementara kan unggul ya. Ya tetap hmm. pandangannya market untuk minggu depan tuh sideways, tapi tetap banyak saham yang potensial untuk bisa kita sikat nih Om. Wah, Jadi siap, siap. kan kan kalau Om Ben nih biasa nih, aduh micinnya banyak nih ya Om ya, poin apa saham-saham micinnya nih ya. Saham micin gila, saham gue nggak micin. Oh, Wah, oh, market besar sekarang saham gue. wis wis wis, serem. Mau ngomong yang itu nggak enak Om, aduh. Ya oke, berarti gitu ya. Sementara indeks punya resisten di 7.370. Terus ada minor support juga, itu key takeaway apa key points-nya di 7.218 sampai support paling bawah itu di 7.098 dan 7.160. Tapi kayaknya below 7.160 nggak ada potensial turun lebih dalam kali ya. So far ketahan di daerah 7.160, 7.370. Oke Om, jadi kan kita ada 15 sampai 20 saham yang udah tak catat tadi, udah tak kirim juga ke Om Ben nih. Oke. Nah, kalau dari Om Ben sendiri mau nambahin nggak indeks kayak gimana minggu depan, terus kayak atau ada mau ngomong introduction apa nggak nih Om Ben awal-awal? Enggak lah. Jadi kita ngomongin indeks dulu ya. Mana sih kursor mouse-ku? Bentar, 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 bentar. Oh Wede. ya, tadi seperti yang Denso bilang bahwa indeks kita ini udah all time high guys ya, udah dekat all time high, di mana BBCA kan sempat 10.000 ya, BBCA sempat 10.000 dan itu adalah resi sebenarnya. Jadi kalau ngomong koreksi menurut aku sih wajar-wajar banget ya, sangat wajar sekali. Cuman nothing to worry menurut aku, bahkan buat teman-teman yang memang mau beli untuk invest ya, ini adalah chance yang bagus banget ya. Karena apa? Karena kalau IHSG-nya naik terus ya, kita ini mau beli kan mikir ya, wah masa mau beli BBCA di 10.000 kan nggak banget kan. Nah, chance-nya adalah ketika koreksi seperti ini. Jadi koreksi-koreksi begini ini kita manfaatin, kita untuk buy ya teman-teman. Karena kalau kalau kita nggak kalau nggak ada koreksi, menurut saya malah nggak menarik. Tapi kalau koreksi begini malah menurut saya menarik lah begitu ya. Jadi itu view dari saya. Jadi manfaatkan buy on weakness di saham-saham yang memang outflow-nya udah jelas ya. Kalau kalian memang suka perbankan ya diincar-incar aja ya, diincar aja. Di mana kalau saya sih saya suka di BMRI ya, BMRI saya suka. Kemudian untuk banking ada lagi BBTN saya suka, BRI saya suka ya, dan satu lagi Telkom. Jadi itu kalau teman-teman suka yang saham-saham yang memang yang bagus ya, yang infonya bagus, kenceng dan big caps ya, menurut saya itu bisa jadi pilihan ya. Jadi itu ya, itu dari aku Dens. Jadi kita bisa bisa manfaatin lah, kita bisa manfaatin by on seperti itu. Oke. Oke, jadi kita bahas dulu lah inilah ya, ya seperti biasa lah kalau kita ngomong IHSG ya, kita ngomong perbankan dulu lah ya. Jadi BBRI, coba ya saya liatin BBRI. Oke,
BBRI kalau view dari saya begini, ini saya liatin monitor ya, bentar ya, saya gambar dulu chartnya, saya liatin monitor. Ih, baik banget sih Om, digambarin. Ya, gambarin lah. Nah, ini jadi begini ya, semoga kelihatan. Ya, ini BBRI kita lihat areanya kalau saya sih di 59 ya, 59 sampai 6.050 lah ya, 59 6.000 itu mulai area beli bisa lah. Dan berharapnya ya besok ada koreksi-koreksi dulu ya di situ area buy-nya ya, karena itu kan area supportnya. Tapi kalau memang mau ngincer di bawahnya lagi ya di sinilah sekitar ini ya 58 lah ya, 58 ini bisa ya. Itu untuk BBRI ya. Coba saya lihatin lagi. Ini aku tuh dari tadi cari tripod tuh kagak nemu, makanya manual. Masih beli baru dong, gimana sih? Baru juga cuan kemarin. Aduh. Nah, emang kalau beli sekarang bisa langsung dapet. Iya sih, Ini, enggak ini sih. 700 loh, Dens. Gila nih efek kamu, Dens. Tambahin Panda 1.500, Dens. Om, jangan gitu lah Om. Kalau Panda iya, lu punya followers kan mostly kan cowok Om. Aduh. Aduh. Oke, ini BMRI ya, BMRI. BMRI ini menurut aku adalah saham yang paling susah koreksi ya. Yang paling susah koreksi menurut aku dari Big Banks ya. Ini begini. Ini kalau dari view aku ya kalau dikasih 6950 bolehlah sampai 68 ya. Cuman nggak ngerti dikasih atau enggak ya. Cuman menurut aku itu area buy-nya ya, area buy-nya di situ ya. Kalau ngomong target ya kita doa all time high ya kan begitu kan. Doanya all time high apalagi mau bagi dividen ya. Dan sepertinya BMR ini dividennya cukup gede ya. Kalau dari view aku kemudian ada B tadi apa? BBRI udah, BBRI, BBCA. Ya, BBCA. BBCA nih, BBCA. Bentar, BBCA. BBCA kalau dari aku ya ini udah kena area 10.000 ya. Udah dikasih bonus 10.000. Ngincernya di mana? Ngincernya di daerah sini, bentar. Oke. Aku ngincer di sini. BCA, chartnya kok kurang ya? Iya, makanya kalau BCA menurut aku kita expect ada diskon besar ya Nah, di 96, 96 sampai 97, setuju, 9750 lah itu setuju, udah. Ya setuju ya. Jadi itu setuju, area setuju. belinya ya, area belinya di situ ya. Kalau teman-teman nggak sabar ya HK dikit-dikit bolehlah ya, terserah atur porsi masing-masing ya supaya teman-teman money manajemennya kan diatur sendiri. Kemudian BBNI yang terakhir. BBNI ini juga menarik. BBNI kalau dari aku sih area belinya di sini. Nah, mana sih? Area belinya di area 58 sampai 56 sih kalau aku. Kalau bisa dapat diskon ya. Di situ area belinya ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu takut dengan adanya koreksi. Karena apa? Adanya koreksi berarti teman-teman akan mendapatkan harga murah. Kan seperti itu ya. Jadi aku tuh bingung juga sama psikologis ya. Kalau kita ya, kalau di saham rally begini ya, di saham rally begini, ini kita takut nih. Misalnya nih, contoh nih, kita tadi BBNI lihat ya, BBNI tertinggi kan sempat 62. Ini beli di harga sekarang malah takut. Tapi nanti kalau BBNI udah di 63 ke atas, kita kejar. Benar nggak? Iya kan? Iya sih, Rata-rata sering terjadi tuh. sering kan, nanti BBCA di atas 10.000, wih gila nih 10.000 nih bakal targetnya ke 15.000 ini, mikirnya begitu pasti kan. Jadi Setuju, setuju. mungkin nanti ada news, ada analis-analis yang akan bilang sana sini bahwa ini akan menguat sampai 12, 13 dan lain sebagainya. Itu sangat wajar terjadi karena ya psikologis market seperti itu. Makanya karena aku bilang ya buat teman-teman kalau memang mau cari diskonan ya ini time to buy-nya gitu loh, time to buy-nya ya. Tak lanjutin lagi dua lagi ya soal banking. Ini ada BBTN sama BRIS ya, BBTN sama BRIS. Nah ini BBTN ini kemarin ada tarikan ya kalau nggak salah ya closingnya. Iya, betul. BBTN perlu dibahas ya Om. Volumenya juga gila tuh, kencang. Nah BBTN ini volumenya gede banget. Ini semoga bisa kayak BRIS ya.
Karena kan bayarnya kuat banget ya, Ya, kuat, aslinya kuat. beli terus ya. Jadi kalau begini gimana? Kalau menurut aku sih dari 1440 itu kita sudah mulai boleh cicil buy. Betul. 1440 kecil aja ya, kecil aja porsinya. Tujuannya ya kita expect diskon ya, karena chartnya kan begini banget kan. Tapi ini ada rejection di 1420 ya. So far kalau dia nggak turun dari 1420 ya akan bagus banget ya kan, karena secara ilmu TA begitu, tapi kan ya kita nggak ngerti ya market akan bergerak kemana dan bayarnya akan segila apa ya. Batas terakhir belinya 1370 sih menurut aku, itu areanya di situ ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari TA begini ya, selama tidak ada distribusi yang masif ya, ini ada volume gede di sini nih di tanggal 20 Februari, ada volume gede ya. Kalau bisa turun dari separuh candle ini tanpa distribusi ya menurut aku diskon banget lah menurut aku ya. Di sini 14 sampai 1370 ya. Itu untuk BBTN ya, BBTN di situ area belinya. Untuk BRIS satu lagi ini BRIS, ya BRIS ini udah di pucuk-pucuk ya ini ya. Ini juga masuknya sebenarnya ngeri karena dia punya resist itu udah dekat, dan supportnya buy-nya di mana? Kalau saya buy-nya buy pertamanya di sini sih di 24 sampai 23 nih. Ya 2500 sampai 2300 Itu itu boleh cakep tuh. buy di situ. Ya, cakep ya. Dari kita berharap apa? Kita berharapnya ada pantulan ya, ada rejection. Alias dia buat jarum. Kalau udah buat jarum volume gede dan bayarnya bagus, aku rasa ya dia bakal lanjut ya. Seperti itu. Itu dari aku sih. Kalau untuk banking itu aja sih menurut aku. Kalau NISP, BNGA mau bahas apa juga nggak ngerti ya, karena dia udah rally terus kan begitu. Iya, Oke, ya, itu setuju dari sih. aku ya. Paling Ada tambahan tambahan? mungkin ya. Paling tambahan ya, dari semua banking, kalau yang memang lihat potential upside-nya masih lumayan oke, itu BBTN sih. Kenapa? Jadi gini Om, kalau aku lebih suka cari saham tuh yang misalnya turunnya udah lumayan dalam nih, kayak BBTN kan. Tapi Hmm, sekalinya dia ada divergence, terus dia nge-breakout resistance-nya, itu candle-nya cakep, volumenya gede. ya. Biasanya kalau kita ikut di hari kedua atau hari ketiga, itu upside 5-10% umumnya sering terjadi bisa kita dapat. Dengan catatan kita nggak FOMO, nggak beli gede di atas, tapi tetap sebar bid ke bawah. Itu Betul. satu. Setuju. Yang kedua, itu saya juga belajar dari Om lah, kan kita sering chat-chatan, kita sering tektok lah gitu. Nah, yang kedua, yang mesti diperhatikan kalau BBTN ini sebenarnya udah dari 2 minggu, gue perhatiin Om, yang paling banyak net buy lot itu asing, AK sama YU. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari AK ini kecenderungannya masih agresif beli, nah kita tinggal ikutin aja nih. Jadi kayak misalnya teman-teman followersnya Om Ben nih, misalnya lihat kan, pas AK beli nge-spike volume di pertama, dirapelin aja dari hari spike volume pertama sampai hari ini. Biasa kan kelihatan tuh, let's say selama 5 atau 10 hari perdagangan, 12 Februari sampai sekarang lah, kalian rapel di Broksum, ntar kan kelihatan tuh buy average-nya. Nah, kalian lihat aja net buy lot terbanyak itu. Nah, di sekitar kan 1400 sampai lowest-nya itu di 1375. Ya udah, kalau berarti ntar udah turun-turun ke 1400 ke bawah, nah itu sebar bit aja. Ya biasa ada yang pakai konsep 20, 30, 50 lah dari total modal gitu. Ada juga yang mau 50, 50 hajarnya. Nah itu disesuaikan aja. Cuman BBTN masuk ke topik nih Om Ben, kalau menurutku untuk minggu depan. Kalau ngomongin banking ya, bukan berarti Ya. BNGA ini SP nggak bisa. Tapi kita lebih liatinnya BBTN sekarang nih. Gitu. Itu aja Om, tambahin Om Iya, kalau iya, buat iya. banking. Iya sih ya. Kalau aku sih setuju sih. Cuman memang ya kalau ngomong apakah BBTN ini bisa naik lagi ya, menurut aku sangat bisa banget lah ya. BBTN kemudian mungkin untuk teman-teman yang memang suka di apa BNGA ya, BNGA atau mungkin di NISP juga bisa, karena memang lagi ada momentumnya ke atas ya. Baiknya ya, cuman dengan rally seperti ini, kalau aku bisa bilang BNGA 1935 lah itu areanya. Kalau NISP biar cepat ya, saya nggak liatin chart ya, jadi Betul. teman-teman analisa lagi lah sendiri ya. NISP menurut aku di area kalau sampai 133 1300-nya tuh nggak jebol tuh menarik banget tuh, ada jarum kan ya, kita lihat ya. Cuman kan udah rally kenceng juga ya, jadi ya teman-teman kita berharap nggak terlalu
naik lagi ya, supaya sideways dulu, koreksi dulu, tapi dengan akumulasi tanpa distribusi ya itu oke banget sih. Kalau dari aku itu. Oke, Om, itu om, om, banking ya om, teman-teman ya. om, Hmm. sebelum kita lanjut, TV aja kan ada iklan, om. Masa kita nggak ada iklannya, om? Benar ya, om? Masa kita nggak Oke, ada iklan ya, om? saya mau Gini, ngiklanin gini. Denzel. Denzel ini single. Bukan itu, woi, salah, Oh, woi. Nggak, salah ya. bukan. Gini. Jadi, live ini spesial untuk subscriber Om Ben nih. Jadi, Om Ben ini sebentar lagi mau hit 1000 subscriber ya, Om Ben ya? Nah, Ya, jadi ya buat sudah kalian, 900 something lah ya. udahlah itu mah hitungan angka lah, Om. Tenang lah, Om. Jadi buat Ya. yang lagi nonton live, ini kan ada 912 orang sekarang. Hmm. Buat yang merasa terbantu, atau kalau kalian yang udah subscribe Om Ben, dan kalian kan ngerasain benefitnya ya, kayak waktu hygiene itu, Om Ben call dari sekitar 150 atau 160 ya. Hmm. Itu kan Hmm. highest kemarin 200-an lebih gitu. Which is kalian harus Hmm. profit nih. Nah, show some love lah guys. Jadi kayak kedepannya mungkin Om Ben akan bahas banyak konten eksklusif di subscribernya dia. Jadi kalian abis live ini, kalian lihat minggu depan sampai 3 minggu ke depan dari hasil live kita hari ini. Kalau misalnya kalian terbantu, subscribe. Karena banyak edukasi dan konten-konten stock pick lainnya bukan bersifat rekomendasi, cuma studi kasus supaya kalian lebih pintar nih. Gitu. Ya. Jadi kalian boleh subscribe. Nah, itu aja sih Om. Iklan selesai, kita lanjut lagi Om. Om, Hai. kita bahas IPO dulu lah ya Om ya. Malas nih conventional stocks nih Om, kita bahas yang crispy-crispy dulu kali ya Om ya. Boleh. Ada apa nih? Yang Nih. crispy. Jadi minggu lalu gua itu udah rekapin beberapa saham IPO yang menarik nih. Ini satu-satu ya Om ya. Ada Hygiene, EcoCare, ada Life, ada Technoplus yang biasa perusahaannya kalau jualin tumbler-tumbler Starbucks gitu-gitu. Nah, itu tuh Life tuh. Kalau Hygiene, EcoCare yang kalau kalian ke toilet di mall-mall itu biasa hand sanitizer-nya semua dan yang lain-lain itu mereka yang jualin kayak gitu. Nah, terus ada MSJA sama ada Ali nih Om. Ini 4 yang paling hot nih Om, kalau menurutku Om. Nah, Om Ben mau bahas dari yang mana dulu nih? Kita bahas yang paling ramai dulu, Ali lah ya. Oke, Ali ini kan Ali kita bahas. ini sekali lagi ya. Ali ini ada yang bilang nih, karena biasa kalau udah saham rally ya ada yang bilang Ali ini katanya the next ADMR. Waduh, saya kalau diomongin begitu nggak ngerti ya, nggak ngerti. Karena apa ya? Jadi begini teman-teman, ini sedikit apa ya? Sedikit masukan aja. Jadi rata-rata trader itu mulai halu ketika sebuah saham itu bergerak naik dengan ngeboost banget tinggi ya, dan berharapnya sama seperti dulu historikalnya, misalnya Citadana pernah bawa Ali ya pernah bawa ADMR dari harga 100 sampai 3000. Banyak yang berharap Citadana bisa bawa Ali ini ke ya 2000 mungkin bahkan 3000 the next ADMR. Tapi kan kenyataannya kita nggak ngerti. Tapi yang kita tahu adalah dari ilmu yang logis ya, ketika memang sebuah saham ini sudah selesai kepentingannya atau targetnya udah kelar seperti itu, kemudian retailnya sangat agresif beli, ya mereka bisa lepasin barang, ya lepasin barang. Karena kita nggak pernah ngerti Ali ini targetnya adalah mungkin mau masuk indeks atau enggak, kita nggak ngerti. Ya kita nggak pernah ngerti kecuali teman-teman mempunyai info A1 dan lain sebagainya. Tapi dari story ya kita harus menyadari pula bahwa ada satu saham yang dibawa Ciptadana yang sempat 1.600 dan sekarang di harga 100-an, yaitu WIRG. Ya, kita ngerti WIRG gila-gila banget 168. Saya masih ingat 168. Kenapa saya masih ingat? Karena saya masih punya barang sedikit di harga IPO di satu porto. Karena itu sedikit jumlahnya, sangat sedikit, sehingga saya lupa kalau saya punya itu. Ketika kemarin saya buka, loh kok harganya udah di bawah IPO ternyata. Ya, jadi ya itu dari 1.600 ke 100. Artinya apa ya? Tetap ada chance bahwa Ali someday juga bakal bisa seperti itu mungkin. Karena di market ini selalu ada probabilitas. Ya, ketika kepentingannya udah selesai, ya udah didistribusikan semua, udah nggak ada kepentingan, ya mungkin bisa dia ditinggalkan. Ya, sebagus apapun sahamnya itu seperti itu, kecuali ya mungkin kita ngomong apa ya, alpha stock ya, kayak perbankan dan sebagainya, itu kan beda urusan karena itu berkepentingan untuk menjaga ISG dan sebagainya ya. Tapi untuk saham-saham yang seperti ini ya hati-hati. Nah, untuk Ali begini teman-teman.
Ali ini saya berpikir kemarin udah mau selesai, ya. Karena apa? Karena di tanggal ini di hari Kamis NI-nya jualan, ya. Di hari Kamis NI-nya jualan. Coba saya lihat Broksum sebentar. Ali, Ali itu di hari Kamis NI-nya udah jualan dan yang beli tuh Algo, ya, BK ya. BK-nya beli. Coba kita lihat. Kita lihat di tanggal 22. Nah, ini yang terjadi. Saya coba share. Yang terjadi ini BK beli 9,6 miliar di harga 816, NI jualan hampir 20 miliar ya. Hampir 20 miliar. Kita lihat average-nya jual, bentar. Kursusnya mana? Itu Di average kelihatan. 822 ya. Iya. Ya. Average 822 ya ini ya. Ya 822. Nah, cuman permasalahannya kemarin saya pikir udah selesai kan, dalam arti udah jualan nih. Nah, masalahnya adalah di tanggal 23-nya NI beli balik 9 miliar lagi di harga 833. Ya. BK masih beli lagi, ya, kemudian yang jual MG, ZP, YP, PD, EP dan ya mostly retail lah ini. Tapi yang saya mau highlight di NI-nya ini. Nah, ini NI beli lagi. Makanya saya bilang ini bisa jadi masih menarik. Cuman pertanyaannya satu, apakah masih bisa naik kencang? Kita nggak ngerti. Cuma permasalahannya adalah dengan adanya NI beli ini menarik, tapi ini high risk. Ya, sekali lagi ini high risk ya. Jadi buat teman-teman, menurut aku kalau memang teman-teman masih mau agresif beli ya dipertimbangkan ya, dipertimbangkan baik-baik. Karena kalau kita lihat dari Broksum ya, dari Broksum yang saya tarik dari awal IPO ya. Di awal IPO-nya ini ya. Ini KI punya 100 miliar di average 372, BK punya 19 miliar di average 739, NI punya 12 miliar di average 559. Saya di sini lihat kenapa NI, karena NI itu yang masif beli setelah KI, ya kan? 2 hari setelah KI selesai beli, NI beli, bisa jadi satu tim, ya kan? Mungkin saja satu tim ya, tapi kita lihat NI average-nya di 559. Atau ya kita ngomong 600 lah, dan harga sekarang udah berapa? Harga sekarang udah 770. Which is ini adalah risknya cukup tinggi banget. Nah, kalau begini gimana? Biasanya saya cek TA-nya aja ya, cek TA-nya. Jadi kalau teman-teman nanya VKTR gimana, ya menurut saya so far selama dia nggak turun dari Jarum kemarin 725, oke, ya kan? Kalau jebol 725 Ali. Kalau vektor Ali. Ali kalau nggak jebol dari 725, oke. Kalau jebol kemana? Ya kalau jebol ya bisa aja ke 650. Maksudnya kan seperti itu. Dan ingat di kemarin pun ya, itu ada Jarum, sempat pagi ada Jarum dan itu bidnya nggak ada. Saya sempat mantau bidnya nggak ada dan saya juga nggak berani beli waktu itu. Karena kenapa saya nggak berani beli? Karena di hari Kamisnya ya NI kan jualan. Artinya saya takut ini seperti Cegas ya, karena Cegas waktu itu ketika udah mulai jualan tiba-tiba begitu dan nggak mantul kan, jadi saya nggak berani berspekulasi dulu. Saya lebih fokus ke VKTR kemarin ya, jadi ya udah saya nonton aja, tapi ternyata NI beli, berarti kan ini mungkin masih ada sesuatu yang bisa kita cari potensinya. Cuman sekali lagi ya teman-teman, ini high risk ya, ini high risk. Jadi saya juga nggak pom-pom ya, saya nggak dibayar siapapun juga seperti itu, tapi saya hanya menganalisa dari data ya, dari data. Kalau memang ini bisa kuat ya oke. Ya, dan berharapnya sih saya besok berharap nggak langsung gap up. Kalau gap up percuma kita nggak dapat apa-apa. Jadi menurut aku kalau besok langsung open ke 800 ya risknya gede banget kan. Jadi menurut aku ya kalau besok gap up gimana? Saya mau kejar nggak? Saya pasti nggak akan kejar. Karena buat saya ya ini nggak menarik ya. Karena ada risk yang cukup besar sekali gitu loh. Walaupun teman-teman bilang, lo kan NI beli dia area 833 Om Ben. Ya, cuman kan itu average atasnya, average bawahnya kan dia rendah sekali. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi memang kalian perhatikan baik-baik risknya ya, risknya. Kalau mau HK gimana terserah ya. Masing-masing punya pilihan masing-masing. Kalau saya pribadi ya, kalau misalnya saya mau HK pun ya saya HK yang sangat kecil sekali karena risknya gede. Ya, risknya gede. Ingat di situ ya. Jadi untuk Ali masih menarik. Kalau ngomong target ya kita ya kalau ngomong halu ya udahlah ngomonglah targetnya berapa all time high 1000 ya terserah lah ya kan kalau ngomong target seperti itu ya 1000. Tapi so far kalau memang dijagain di 725 700 ya menurut saya 1000 bisa tercapai selama tidak ada seller yang masif ya, artinya memang masih di maintain di harga-harga tersebut. Itu soal Ali ya kan. Kemudian ada tambahan nggak Dens? Ada. Ali? Oke, mungkin gini Om. Pengen kupas sih Om, masalah
ya bensin dan lain hal. Cuman takut salah ranah nih Om ya. Janganlah, nggak usah lah. Aduh. Oke. Gini. Em, buat Ali tambahannya gini aja sih untuk teman-teman semua ya. Broxum itu kan supaya kita acuan aja untuk entry area. Terus kita kan ini kan teri ya. Kita coba ikutin ikan paus lah. Yang smart money uangnya lebih gede gitu. Arahnya mau kemana. Satu hal yang mesti kita tahu, Broxum itu membantu tetapi tidak 100%. Itu tambahan dariku. Maksudnya apa? Hmm. Jadi, kalau let's say NI netbuy gede dan yang lain-lain gitu ya, boleh kita perhatikan sebagai area buy. Tapi ingat, apapun saham yang naik cepat, kalau turun, bisa turun cepat juga. Gitu loh. Belum lagi di bursa kita kan ada yang namanya UMA, suspensi, dan lain-lainnya. Nah, saya setuju sama Om Ben. Better tuh Ali tuh kalau bisa ada koreksi-koreksi dulu nih. Gitu. Karena ujung-ujungnya juga, kita juga harus tahu gitu loh. Kalau misalnya NI netbuy sekarang, contoh NI netbuy di 720. Ini contoh ya. Belum tentu benar tapi hanya contoh. Terus tiba-tiba harganya dari 720 dibawa turun ke 600 sampai 560. NI-nya netbuy loh masih di di sekitar 720-an. Kalian udah beli di 720. Kalian nyangkut, misalnya kalian udah beli 50% dari total cash yang mau dipakai buat trading di Ali gitu ya. Itu kan jadinya kan nyangkut kan. Kalian juga ntar panik, tanya Om Ben lagi, tanya orang lain, tanya siapalah, semua ditanya-tanyain. Selalu punya punya insting tuh yang hati-hati dengan saham yang udah naik kenceng. Boleh kita trading, boleh kita hajar, tapi kita harus perhatiin yang namanya sizing sama entry area. Karena saya pernah nih, contoh, ini netbuy kok, beli aja. Pas beli, ya udah, nggak ada peluru lagi, udah masuk 50% dengan alasan ya, kok netbuy gini. Jadi tambahan dari aku, itu aja sih Om Ben. Broxam itu hanya sebagai pembantu, tetapi trading itu decision making kalian dibayarnya. Jadi pinter-pinter untuk entry areanya nih. Gitu. Ya kalau yang memang ikut Om Ben udah sering belajar mah pasti udah ngerti lah. Subscriber Om Ben lah. Gitu aja sih Om Ben. Next. Kita lanjut lagi Om. Oke, lanjut ya. Tadi ada itu. Yang kedua yang menarik lagi HYGN ya. HYGN ini saya pikir juga udah mau rehat dulu tapi ternyata ya bandar berkata lain ya apa daya ya seperti itu si bangke ini kan ngeselin ya dari awal udah ngeselin ya turun ke 108 nggak dijagain ini bandarnya nggak kerja apa gimana. Aduh. Kalau ada Biasa bandarnya Om. tolong ya ini adalah acuan supaya kalian jaga kerja yang benar supaya kita retail tuh bisa enak ngikutinya ya gitu loh. Itu bitnya tolong tebelin ya 10.000 sampai bawah ya. Dan tolong jangan dicabut-cabut tuh bitnya ya kan. Iya. Nakal. Jadi udah kembali ya bercanda ya kalau ada bandar maaf ya Pak Bandar tolong jangan dibanting. Kalau dibanting ya saya juga mau diskon. Tapi jangan jualan banyak-banyak gitu loh ya. Saran saya begitu. Jadi untuk HYGN ya ini ya kita ngomong goblok-goblokan aja lah, nggak usah ngomong panjang ya. Tertingginya kan 195 tuh capnya kalian lihat sendiri ya, tertinggi 195 ya. So far kalau nggak turun di 195 oke gitu aja lah ya, gitu aja. Cuman kalau misalnya turun tapi nggak jualan malah retailnya yang buang barang lagi ya artinya tuh adalah hal yang bagus, sign yang bagus banget ya. Ketika broker-broker yang kemarin beli itu masih beli lagi ya itu oke banget ya. Kalau ngomong targetnya ya di atas 200 lah. Cuman kan kembali ya ini high risk banget sih menurut saya. Ini high risk banget dengan bid offer yang sangat copot-copot itu high risk banget karena ya kalau memang misalnya diguyur ya nggak ngerti kan begitu kan. Jadi HYGN menurut buat saya masih menarik dipantau. Ya kalau ngomong support terdekat ya 195 lah kita ngomong karena harga tertinggi di hari pertama IPO. Nah saya mau ngomong seperti ini sih teman-teman. Kalau sebuah saham, let's say nih di harga 195 kan tertinggi kemarin. Artinya kan banyak seller nyangkut di sana tuh. Dan sekarang harga 197. Which is artinya adalah ada big player yang ngelepasin sang puter. Ya kan? Kan mesti kan ada orang nggak mau cut loss nih ceritanya nih. Ada let's say gini lah, orang FOMO lah. Saya FOMO, saya HK 195 pucuk lah. Saya HK jebret ya kan di arah saya HK. Wih, diguyur kekunci kan. Sampai ARB 108, saya nggak mau cut loss. Kayak kan aliran anti cut loss nih misalnya ya dari retail kan yang begitu kan. Nah, akhirnya kembali lagi ke 195 ya. Apa yang terjadi? Menurut saya biasanya kalau
dinaikkan lagi ya retail kan aliran 1% 2% kabur kan, 1,2 kabur ya, 196 jualan, 197 jualan, 198 200 jualan. Nah, tertinggi makanya kemarin kan di tanggal 22 ini tertingginya sempat di 206, kemudian longsor closing di 178 dan ini ditarik lagi 197 dan bayarnya gede ya kan. Nah, ini berarti level tertingginya 206 nih ceritanya nih. Pasti ada orang yang nyangkut lagi di 206. Jelas pasti ada yang nyangkut lagi lah, nggak mungkin nggak ada ya kan. Kalau seandainya market makernya baik hati ngelepasin di 206 ya sesimpel berarti saham ini ada sesuatu. Ya, setuju. Karena nggak ada sesuatu Setuju. ngapain? Setuju. Let's say seperti ini, contoh nih. Banyak teman-teman yang masih nanya ini saham cegas gimana, cegas. Ya, saya sampai bosen jawabnya, cegas sudah suspend guys, sudah suspend. Nah, ingetin ya, udah suspend, all time low, udah kelar, ya kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya udah jualan. Terus ada yang bilang lah, jangan-jangan PO beli lagi di bawah. Bisa nggak PO beli lagi? Bisa aja. Tapi permasalahannya kita nggak ngerti, ini masih mau digarap atau udah kelar, gitu loh. Ya kan? Ya kan? Karena permasalahannya untuk balikin cegas dari 132 aja, balik ke 300 lah, nggak usah ngomong 1000 lah, itu udah 100%. Artinya ada, apa ya, ada butuh uang yang banyak untuk naikin. Ya kita nggak usah ngomong cegas lah. Kita ngomong saham IPO terakhir yang udah all time low, yaitu saham baik, ya kan? Setuju. Ya, ini saham baik ini udah all time low terakhir, kemarin all time low di 95 nih, ya. Sekarang closing di 101. Sekarang kamu bayangin lah teman-teman ya. Ini dia dari IPO-nya di harga 200-an ya. 200-an. Tertinggi pernah di 346, sekarang di 101. Artinya, untuk bisa balik ke 200 aja, dia butuh beggar. Gitu loh. Butuh 100% kenaikannya. Sedangkan banyak retail yang nyangkut di sana. Nah, kalau bandarnya udah kelar ya ngapain dinaikin? Kan begitu logiknya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa baik ini saham yang murah, ya saya bilang ya lihat aja ada akum nggak. Kalau ada akum ya bisa jadi ini murah. Kalau malah distribusi jangan-jangan murahan. Kan sesimpel itu aja. Dan ingat saya tidak mendiskreditkan saham apapun juga ya di sini ya. Tapi logiknya adalah ketika memang ada sebuah saham yang membentuk all time low dan disertai distribusi, ya jangan-jangan memang mau bongkaran. Contoh kita lihat saham Asli. Asli adalah saham IPO setelah ARB Simetis tercepat yang turun ke 50. Ya, dan sekarang udah 50. Dan saham begini apa yang kalian harapkan? Ya, jadi ini kalian, saya ngajarin kalian berpikir secara logik aja. Nggak perlu pinter, nggak perlu analisa fundamental dan lain sebagainya. Ini logikanya aja. Ya, ini adalah logika dari pergerakan sebuah saham. Jadi kalau memang begitu ya udah. Ya, jadi nggak perlu nanya ke saya. Cegas gimana, ya baik gimana, ya Asli gimana, ya udah selesai, sesimpel itu aja. Nah kalau yang naik begini ini menarik gitu loh. Gimana? Kalau udah subscribe boleh tanya dong. Iya. Nah, kalau udah subscribe beda lagi. Nanti kan saya bahas di. Aduh. Tapi Om, ini kok baik jelek banget ya chartnya ya. Aduh. Iya karena bandarnya bersama mencapai puncak, bro. Aduh. Mas, juga begini. Deh di baik nih. Ya saya nggak ngerti sih apa yang terjadi di saham ini. Secara fundamental saya nggak paham sama sekali. Tapi yang saya paham adalah ini distribusi. Ya ini distribusi ya udahlah. Distribusi ya. Ya udah gitu loh. Udahlah teman-teman. Jangan. Ya udah nanti kalau dia naik lagi, dia akumulasi baru kita serok lagi. Ya contoh gini. Saya kasih contoh di saham SMGA. SMGA itu saya sempat nangkap di 73. Kenapa saya beli di 73? Karena waktu di harga-harga itu ada akumulasi. Jadi, sekarang harga di 100 kan? Dan ketika di 100 kemarin saya cek broksurnya jualan lagi ternyata kan. Ya udah. Apa yang kita harapkan? Udah dapat 73. Nah, itu yang saya bilang, ini saham murah. Karena apa? Dia turun tapi akumulasi. Kalau turun distribusi ya murahan. Gitu aja. Karena apa? Chance-nya kecil gitu ya. Jadi itu Om, muter-muter. Saya bahas live. Oke, live ini chartnya. Om. Chartnya live luar biasa. Gambar you muter-muter nih, Om. Om. Apa yang muter-muter ini error lagi ya? Ini kayaknya di sabotase bandar nih. Iya, kayaknya ini agak putus-putus nih, Om. Ada blur nih, Om. Tenang dulu. Gimana nih, Om? Paling nambahin gini sih guys, si Om Ben kan tadi ada bilang ya, kalau ada orang
nyangkut di atas, tapi market makernya masih mau makan di harga atas dan harganya terus naik. Kalian itu jangan terus-terusan jadi retail lah. Coba mikir kayak as a market maker, as a big player gitu loh. Berarti ya sesimpel emiten atau perusahaan tersebut bisa jadi kan ada tujuan mau ngapain, ya kan? Ya ujung-ujungnya mungkin mereka mau bawa harga ke atas supaya nanti bisa kayak aman mungkin jual ke indeks gitu kan. Tapi memperhatikan market cap juga dan yang lain-lain. Jadi sedikit-sedikit kalau kalian juga berpikir kritis itu membantu untuk decision making loh guys. Ya paling tambahannya sih itu aja sih. Om masih muter-muter nih Om. Udah lancar tapi agak blur Om. Bentar, bentar. Waduh, ini kita disabotase sih Om kayak Om bener Om. Tapi kayaknya sih masa bandarnya join sih. Om kan gue nggak follow bandar Om, biasanya yang follow lu kan Om. Mana gue follow? Aduh, orangnya suka masih ya, belum bandar, ya? Hati-hati lo. Masih nih Om, mau coba keluar masuk lagi. Bentar ya, aku yang keluar aja ya. Oke. Aku yang keluar, kamu jangan ya. Oke. Kita tunggu. Bentar ya guys, kita nungguin Om Ben nih. Tadi rekapan ya, buat minggu depan ya masih ada potensi kalau IPO itu satu kita baru bahas hygiene ya. Terus yang kedua Ali masih ada potensi, tapi probably ada chances buat koreksi dulu nih. Atau maksudnya lebih bagus ya kita pengennya retail kan dapat diskon ya, koreksi dulu nih. Karena chartnya juga udah terlalu parabolik, jadi be careful guys untuk Ali. Terus nanti kita bahas ada live, ada MSJA, ada SMLA juga yang chartnya oke. Nanti kita bahas. Tunggu ya, Om Ben-nya masih balik lagi. Suaranya kecil. Coba bentar ya. Suaranya masih kecil ya, guys? Bentar ya. Nanti kita bahas satu-satu. Waduh, ada Nathan. Sebenarnya sih pengen bahas banyak ya soal apa namanya. Jadi market kita itu nggak sesimpel buy and sell, broker summary, terus juga screening dari volume breakout, cross up EMA 5, EMA 20. Sebenarnya banyak banget yang pengen gue bahas juga. Cuman nantilah. Next live. Ini yang mau Ben dulu nih. Ayo Om, udah invite Om. Oke. Katanya apa namanya, suara gue kecil Om, bener gak? Enggak, oke kok. Oke. Udah jelas belum ya? Jelas. Nah ini bagus. Nah, jadi ya memang harus di reset. Terkadang tuh Porto juga harus di reset guys, ya kan? Jadi kalau udah nyangkut semua, cut loss semua aja. Reset dulu. Oke, lanjut live ya. Live. Ayo live nih, seru nih. Live ini ya kalau saya ngomong secara chart ini banyak jarum di atas, artinya kalau kalian FOMO ya tewas aja di sini gitu ya. Yang pertama itu jarum semua di atas, tapi ini masih menarik ya, masih dijagain. Ya kalau saya bilang secara TA ya 175 ke bawah itu best buy-nya sebenarnya, tapi nggak ngerti suka-suka bandarnya dan jangan sampai bandarnya nonton ya. Aduh, Om jadi nggak enak nih gue nih Om. Aduh, nggak sih, bandarnya nggak online sih. Jangan bocorin bandarnya ya, nanti ketahuan. Iya dong. Ya pokoknya itulah 175 ke bawah itu best buy-nya, supportnya di mana ya 168 lah ya. 168 ke bawah itu supportnya di situ, itu area buy. Jadi gini teman-teman, kalau saya melihat saham-saham yang begini ya,
cara buy terbaik adalah kita nyebar bid di beberapa harga. Ya tadi saya Denso juga bilang karena dengan kalian nyebar bid di beberapa harga ini kalian akan psikologis jadi tenang. Ya saya juga mengalaminya seperti sendiri ya. Jadi saya biasa sebar bid itu jadi malah nggak panik. Kalau turun ya udah dapat. Kan kita mau ngantri. Tapi kadang-kadang ada rasa kesel yaitu kayak kasus yang beberapa saham baru antri ya dinaikin bandarnya kan kampretan begitu kan belum dapat barang banyak dinaikkan ya udah. Ya kalau begitu ya itu pilihan mau HK ya terserah nggak HK ya bebas seperti itu kan ya. Jadi itu lalu ada satu lagi MSCI ya IPO ya. MSCI. MSCI. Makasih Om MSCI. Ben. Cuan nih gara-gara Apa? Om Ben nih beli SML ya yang Yu ajak ya. Ya SMLE lah yang I ajak itu. Iya MSCI ini bentar saya lihat broksumnya dulu. Ini juga saham yang suka bikin prank ya. Wah, ini tapi oke. MSCI ini ini hati-hati. Ya, caranya cakep tapi ini kalau dari saya pribadi ya ini bandarnya sangat dominan sekali di sini dan bid overnya nggak ada ini. Jadi ya harus hati-hati. Base buy-nya di berapa kalau saya bilang 336 ke bawah lah ini. Kalau mau HK ya kita nggak ngerti karena broksumnya kok jadi netting begini ya sekarang. Jadi rame netting begini. Ya, oke lah ini. Kayaknya ngusir lagi lah, masih belum. Ya. Bisa ya. Ini jangan FOMO ya, cari area-area koreksi. Itu sih dia kalau aku IPO itu aja sih. Satu lagi kita tambahin VKTR kali ya. Boleh. VKTR ini kan saham yang lagi hype banget ya. Ya, lumayan lah kemarin dapat bisa jual terakhir di 214 kan lumayan. Cuman karena apa saya bisa jual di 214 kan udah antri dari pagi. Kalau nggak antri dari pagi mana? Kenapa? Ya udah ntar kita ke Malaysia ya Om kalau gitu ya. Bayarin gue lah. Gue lu yang cuan kok. Cuman begini. Ini saham ini masih menarik kalau dari Broksum udah mulai ada seller ya. KI juga udah jualan 7 miliar, IF jualan 10 miliar, IF jualannya di pucuk lagi 204. Harga sekarang di 196 ya saya expect untuk turun ya. Seperti itu. Sampai berapa kalau saya sih pinginnya ya retail nawar pinginnya di 188 ke bawah ya tapi ya kita lihat kehendak bandar seperti apa ya kan begitu kan saya pinginnya di 188 ke bawah ya 188 ke bawah sampai 180 itu yang saya pingin di area-area situ karena dari kemarin ada perang harga gede banget di area 180 ya. Nah, itu 180 sampai 185 itu perang harganya kenceng banget di situ, gebuk-gebukan di situ ya. Ya semoga dia ada dikasih koreksi dan semoga nggak jebol ke bawah sih. Kalau jebol ke bawah ya kancrut lah begitu cut loss. Hati-hati karena ini ya secara historis saham ini 2 hari berturutan ya yang tanggal hari Rabu itu ya arah diguyur sampai 150 kan itu lumayan tuh sakit tuh kalau yang cut loss ya kemudian besoknya naik lagi ya gue cut loss kok Om ya yang cut loss kalau cut loss ya kasihan sekali FOMO sih namanya juga trading Om pasti ada cut loss lah. Yang kedua juga sama dari 185 tuh hari Kamis ya dibanting sampai 166. Saya masih ingat karena saya dapat 166 waktu itu dibanting closing 176 ya paginya besok hari Jumat itu ke 171 jarum kemudian naik ke atas sampai 214 kemudian dibanting sempat sampai 185 kalau nggak salah itu. 185 184 di situ jarum juga dan closing 196. Jadi hati-hati di sana dengan saham ini karena ketika dia cuci barang alias guyur ya lumayan banget dan saya nggak ngerti info yang beredar apa karena kan memang ini kan ngomongnya kan kecapnya adalah ini akan join dengan BYD ya kan BYD IMAS juga IMAS ya kalau nggak salah ya itu bakal apa ya gitulah ya ya bakal hot lah ini intinya hot stock ya yang lagi rame lagi panas gorengannya ya ya udah nikmati aja selagi panas kan seperti itu aja saya bilang sih. Ada tambahan Dens? Ya paling cek imasnya lah guys. Ini potensialnya juga ada kok. Cuman sebenarnya tuh pas
gua cross check IMAS sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuman ya ini mah sentimen aja lah, goreng-gorengan lah. Cuman kalau diomongin dari volume last closing Friday kemarin sih emang oke ya. Potential upside 7-10% mungkin ya. Paling highest 1.800 itu seller gede di sana. Kalau misalnya lewat 1.800 2.000. Tapi IMAS boleh nih dipantau nih buat next week. Pasti dia ngikut sama vektor. Biasa vektornya dulu. Kalau vektornya udah stabil apa kenceng banget atau stabil, nah biasa IMAS-nya gantian yang belum ngegas nih. Paling correlated-nya gitu aja lah, Om. Itu aja kali, Om. Tapi ya, kalau dari Broksum IMAS menarik ya. IMAS Broksumnya menarik, cuman average bandarnya kalau dari Broksum itu di average 1.550. Wah, jauh kan? Iya, Sekarang jauh. 1615. Ya, jauh. Jadi ya itu kalau memang ada turbulence ya siap-siap aja tuh goncangan tuh bisa ya. Tapi kalau dari TA sih so far di atas 1580 cakep lah ini ya. Targetnya bener sih 1770 18. Itu targetnya IMAS di situ. Sellernya mostly retail karena ya ini saham yang pernah fenomenal dulu ya. Dan banyak retail nyangkut ya, apalagi tanggal ini di tanggal 22 Desember nih masih ada nih jarum gede banget dan volume kenceng banget ya 1825 closingnya 1450 artinya banyak sekali seller yang nyangkut di atas ya kan ya cuman kembali ya prinsip tadi kalau memang dilepasin ya berarti ada something kita nggak ngerti cuman ya kalau saya lihat sih saya aliran ngantri ya kalau bisa dapat bawah cuman kalau nggak bisa ya mungkin ya kalau HK ya dikit-dikit aja lah ya hati-hati ya ini saham yang bid overnya juga sedikit serem menurut saya Bener, bid overnya nggak terlalu tebel setuju. dan ini frekuensinya kecil-kecil banget artinya ini partisipasi marketnya belum kenceng ya ini bid bandar semua rata-rata jadi kalau bandarnya iseng dicopot ya turbulence-nya bakal kenceng juga ya jadi ya hati-hati ya teman-teman ya hati-hati itu dari IMAS ya menurut saya seperti itu ada tambahan lagi. Om, paling sebelum lanjut lagi nih Om ya. Ini kita rekap dari udah mau sejam nih kita ngobrol ya Om ya. Berarti Hmm. far IPO yang kayaknya kita confidence buat coba pantau sama trading tuh ada Hygiene, ada Life, terus juga mungkin ada MSCA, Ali, sama paling yang terakhir yang mungkin nawar dua terakhir yang nawar tuh Ali sama Vector ya Om ya. Iya. Nah, itu ya guys. Jadi itu kita sesuai title, kita udah spill. Nanti keputusan pencet tombol masing-masing nih, jempol masing-masing nih. Ntar jangan nyalain ya. Ini kita disclaimer on, cuman kita kasih yang potentially oke. Itu, Om. Hmm. Jadi nggak tahu ya, kemarin gue tidur terus gue mimpi emas gitu, Om. Gue mimpi satu saham emas gitu, Om. Waduh. Nah, iya, jadi kemarin kan minum nih Om ya, terus tidur lelap gitu ya. Terus gue mimpi ada saham emas kayak menarik Om. Nah, terus kayak gue mimpi kayaknya ini bakal ada jadi gitu lah. Some kind of the deal, ada new bidder gitu kan. Nanti bisa jadi momentum trading lagi nih. Harganya sih masih di bawah ya. Jadi kalau ngomongin pom-pom ya nggak mungkin nih, gitu loh. Ya ini kan cuma referensi ya. Mau beli oke nggak juga ya. Bodo amat sih. Kodenya Archie Om. Menurut Om Ben gimana nih? Oke, Archie ya. Archie ini kita mulai TA dulu ya. Archie TA-nya ada MA 200 364, artinya area sekarang resist, ya kan? Saya sih prefer buy di bawah 358 sih sampai 350 itu prefer buy saya. Kalau dari TA begitu, let's see kita lihat seleksi Broksumnya MG ya yang main ya. MG ada 4 miliar di average 350. Ya, Ya, berarti benar confirm begitu areanya 350 ya. Area 350 seller mostly retail ya. Seperti itu. Jadi ya bisa sih bisa ini bisa. Cuman ini sizingnya nggak bisa gede ya ini. ya Archie saya ini. ngatur Gede ya. kayak kalau gede kayaknya mandi deh ini.